Kiko bilang kalau mungkin butuh 3 ronde melawan Ryushin. Tapi buat lawan sekarang ini, dia yakin cuma butuh 1 ronde saja. Hirajima terlihat kesal karena disepelekan. Sedang di belakang, ada Teru yang menghajar para murid Nanamori dengan cepat tanpa halangan berarti. Dan saat tersisa 1 orang saja, Teru bilang kalau bos mereka juga sudah waktunya untuk tidur. Dan terlihat Kiko menghantam muka Hirajima dengan keras sampai dia terpental menabrak pagar dan terjatuh ke bawah. Cukup 1 ronde, 1 menit 25 detik saja, kata Kiko sambil memandang Hirajima yang terkapar pingsan di bawah. Teru melepaskan 1 orang yang tersisa dan bilang akan terus memburu Takeshi dan Tsuyoshi. Jadi kalau Kurotake menghalangi, mereka akan ikut dihancurkan. Satu murid Nanamori itu segera pergi menyampaikan pesan dari 2 monster mengerikan itu. Segera setelah mendengar yang terjadi, Kakugan langsung emosi. Dia menyatakan aliansi Kurotake dalam status perang dan meminta semuanya bersiap-siap. Osamu sudah tidak bisa memikirkan jalan keluar lain, karena demi nama aliansi, tentu Maruken dan Kakugan akan tetap maju tanpa bisa dihalangi. Tak lama, ada murid-murid Tsukamoto yang melapor ke Isi Brothers kalau mereka menemukan keberadaan Teru dan Kiko. Takeshi meminta mereka yang bersedia membantu buat membawa banyak orang dan juga dengan membawa senjata. Karena lawan kali ini meski cuma 2 orang, tapi sangat kuat. Malam harinya di taman, Teru membagikan informasi tentang ketua aliansi Kurotake yaitu Bulldog yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Menurut info yang didapat, Bulldog ini orang yang cukup disegani. Lalu mereka ingat pesan Ryushin tentang 2 orang yang sebaiknya dihindari. Teru dan Kiko merasa kalau Bulldog salah satunya. Lalu Teru melihat ke catatan mencari nama orang kuat lainnya dan didapat nama Rindamen. Meski mereka tahu kalau Rindamen berasal dari susuran yang tidak ada hubungannya sama Kurotake, tapi Kiko bilang ingin menjajal kekuatan orang tersebut. Teru membuka catatan lagi karena dia ingat 1 nama yang ada hubungannya dengan susuran. Ah, ini dia. Namanya Boya. Belum sempat Teru menyelesaikan ucapannya, Kiko sudah berteriak awas. Tapi terlambat. Di belakang Teru sudah berdiri Takeshi dengan sebatang pipa besi di tangan dan langsung memukul Teru dengan keras. Teru terjatuh ke tanah, kepalanya bocor gara-gara serangan barusan. Takeshi dan Tsuyoshi muncul dan bilang akan menghentikan mereka berdua di sini karena tidak mau melihat teman-temannya terluka. Kiko marah mendengar itu karena sebelumnya Isi Brothers ini kabur meninggalkan gengnya yang terbantai. Kata teman tidak pantas kau sebut, teriak Kiko. Terserah katamu, yang pasti aku sudah bukan diriku yang dulu. Tapi yang jelas kami kesini buat menghabisi kalian, kata Takeshi. Lalu muncul puluhan orang Tsukamoto mengepung Teru dan Kiko. Takeshi bilang kalau Bulldog sampai tahu tentu akan kesal, tapi ini tidak bisa dihindari. Tsuyoshi bilang ini bukti dia dan yang lainnya respect sama kekuatan Teru dan Kiko. Teru mengikat kepalanya yang berdarah dan nyuruh Kiko buat lari. Dengan cepat Kiko mengiyakan permintaan tersebut. Bukankah normalnya kau menolak dulu, kata Teru. Lalu Kiko berjongkok di depan temannya. Dengarkan aku, kau sedang terluka, jadi mereka tidak akan mengajarmu lebih lanjut. Paling-paling kau dibawa ke suatu tempat sebagai sandera. Nah saat itu aku akan datang dan membalaskan berkali-kali lipat perbuatan mereka terhadapmu, jelas Kiko. Takeshi dan Tsuyoshi yang menyadari keduanya sedang merencanakan sesuatu, langsung menyuruh semua orang maju menyerang. Kiko berdiri siap menjalankan rencana. Kalau aku sudah kabur, jangan keras kepala dan menyerah saja, ngerti? Tapi Teru malah tertawa, dan saat Kiko bertanya kenapa, langsung dijawab. Bagaimana aku tidak tertawa kalau kita sudah menang? Bersama dengan itu muncul seseorang mengendarai motor, menerobos kepungan murid Tsukamoto dan langsung mengincar Tsuyoshi.
Takeshi berlari dengan panik dan mendorong adiknya ke samping, tapi dia sendiri terpental jauh ditabrak motor yang baru saja datang itu. Dan orang yang baru saja datang dipanggil dengan nama Parko. Parko turun dari motor dan langsung menghajar murid-murid Sukamoto. Jumlah yang banyak tidak berarti di hadapan orang yang baru datang ini. Kiko berteriak senang, lebih baik tidak membuatnya kesal. Kau tidak pernah tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi Parko malah melorot ke arah Kiko. Melihat itu, Teru bilang sepertinya Parko kesal karena mereka ketowarusi tanpa mengajak dirinya. Teru dan Kiko cuma bisa tertawa kaku dipelototin begitu. Tahu-tahu seseorang dari arah belakang menghantamkan balok kayu ke arah Parko. Kiko dan Teru kaget melihatnya, begitupun Tsuyoshi. Dia langsung bilang kedua orang lainnya buat bawa pergi Takeshi ke rumah sakit. Dia juga ngasih tahu kalau Parko ini berbahaya kalau lagi ngamuk. Dia pernah menghajar 20 orang sendirian dan butuh 11 petugas polisi buat menenangkannya. Sedangkan di tengah lapangan ada 7 orang sedang memukuli Parko pakai tongkat dan pipa besi. Salah satu orang melihat dan meneriaki Teru dan Kiko yang berjalan menjauh. Dia bilang untuk jangan kabur, tapi Kiko menjawab kalau mereka tidak ingin terjebak kebakaran. Di situ ada keanehan. Parko yang bawa blur malah tertawa-tawa, membuat semua orang bingung. Lalu tahu-tahu dia mengamuk menghajar 7 orang di depannya tanpa ampun. Dalam sekejap tersisa Parko saja yang masih berdiri. Kiko mengajak Teru kabur karena sepertinya Parko masih saja merasa kesal. Tapi terlihat orang itu berlari dengan cepat ke arah kedua temannya. Dengan panik Kiko dan Teru meneriakinya buat tenang. Tapi tahu-tahu ada potongan kayu yang dilempar di dekat Parko. Ternyata itu Tsuyoshi yang melempar. Kini kemarahan Parko pindah mengarah ke Tsuyoshi. Teru dan Kiko tidak jadi kabur. Mereka berjalan mendekat ke arah Parko yang berteriak ke Tsuyoshi, nanya di mana Takeshi sang kakak. Kiko mengingatkan kalau tadi Takeshi sudah out ditabrak sama Parko. Oh iya, sahut Parko. Kalian jangan ikut campur, dia bagianku, kata Parko. Dia menunjukkan baunya yang masih diperban, bekas tusukan pisau dari salah satu anggota gengnya Tsuyoshi dulu. Aku akan membalasmu untuk ini. Tsuyoshi sudah bersiap dan mantap menghadapi Parko. Sementara itu, dua murid Sukamoto sedang kesulitan membawa Takeshi karena badan besarnya sangat berat buat digendong. Dari arah depan ada Osamu dan Chiaki yang berlari tergesa-gesa ke arah dua orang Sukamoto itu. Osamu bertanya apa yang terjadi dan langsung panik mengetahui Tsuyoshi masih tinggal sendirian. Dia menyuruh Chiaki buat membantu membawa Takeshi ke rumah sakit, sedangkan Osamu sendiri bergegas menyusul ke tempat Tsuyoshi berada. Di lapangan, badan besar Tsuyoshi bisa terlempar dipukul sama Parko. Tidak berhenti, kembali pukulan-pukulan dihantamkan ke badan besar Tsuyoshi sampai bikin dia terkapar di tanah. Teru ngomong seandainya Tsuyoshi mengaku kalah saja dan tidak kabur, tentu tidak perlu seperti ini. Kiko menyuruh Parko menahan diri. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang melompat dan menendang Parko dengan keras, bahkan sampai mementalkannya ke belakang beberapa meter jauhnya. Kiko dan Teru kaget melihat kedatangan Osamu yang berwajah kesal, apalagi melihat Tsuyoshi yang sudah babak belur tak sadarkan diri. Kiko mendekati Osamu yang berdiri menantang. Jangan songong bangsat, kata Osamu. Lalu dengan cepat dia menendang perut Kiko, menarik kepalanya, dan melakukan tendangan lutut tepat ke muka Kiko. Orang yang memakai setelan jas itu terpental jatuh ke tanah. Teru tidak panik melihat hal tersebut, malah memuji Osamu yang berbeda sama orang-orang Kurotake yang sudah dia temui sejauh ini. Tahu-tahu Parko bangkit berdiri sambil berteriak gesak. Begitupun Kiko yang tampak baik-baik saja meski kena dua serangan telak barusan. Kiko bilang akan menghadapi Osamu sendirian. Di tempat lain ada Maruken dan Kakuken beserta banyak orang berlari dengan terburu-buru.
Sedangkan Chiaki baru saja sampai ke lapangan dan langsung kaget melihat Osamu sudah terkapar di tangan Kiko. Badan Osamu dilempar ke arah Chiaki pas Kiko menyadari kedatangan si raksasa penakut ini. Teru mengenali Chiaki berdasarkan data-data yang dia sudah kumpulkan. Chiaki berdiri tegak, kali ini badannya gemetar karena marah. Osamu berkata pelan menyuruh sahabatnya itu buat lari. Sedangkan Parko maju dan bilang gini gilirannya. Chiaki bergumam pelan, "Aku tidak akan membiarkanmu." Parko masih santai bertanya apa yang barusan Chiaki katakan karena suaranya sangat pelan. Tapi dengan cepat Chiaki melesat dan menendang muka Parko dengan kaki besarnya, yang bahkan telapak sepatunya hampir menutupi seluruh muka Parko. Bukan cuma itu, kekuatannya sangat luar biasa, melemparkan Parko melayang jauh sampai menjebol pagar pinggir lapangan dan terlempar sampai ke jalan. Kiko dan Teru sampai kaget melihatnya. Meski begitu, Teru melarang Kiko menyerang balik dan bilang cukup untuk saat ini. Lalu mengajak memeriksa keadaan Parko yang sepertinya sudah tak sadarkan diri. Chiaki kembali ke setelan awal dan bergumam kalau barisan itu sangat menakutkan. Sedangkan Osamu cuma bisa tertawa sendiri. Dua motor melesat cepat meninggalkan lapangan, melewati Boya yang memperhatikan mereka, sampai-sampai menabrak tiang listrik. Di susuran ada Boya Harumichi yang kesal karena tidak menemukan informasi tentang siswi SMA yang mendekati Makoto. Menurut Boya, Makoto ingin menyimpan buat dirinya sendiri dan tidak mau berbagi. Honjo bilang kalau Boya sudah mengikuti Makoto selama 3 hari. Berarti kalau Boya tidak melihat Makoto ketemu si gadis, ya berarti memang begitu adanya. Hiromi juga mengingatkan kalau Makoto sendiri yang bilang dia belum ketemu lagi sama siswi Matsunami itu. Tapi Boya masih merasa kalau Makoto sedang bersiasat agar tidak dilihat sama dirinya. Menurut Boya, Makoto ingin agar dia sendiri yang populer di mata para siswi Matsunami. "Kenapa kau bisa berpikir begitu?" tanya Honjo. "Karena kalau itu aku pasti akan melakukannya," kata Boya keceplosan. Honjo dan Hiromi pun pergi dengan kesal. Sedang Boya Harumichi coba merevisi perkataannya. "Bukan kok, bukan begitu." Tapi di belakang Boya masih ada 2 orang yang masih menurut, yaitu Sagawa dan Akutsu. Boya memperalat keduanya buat mencari informasi tentang Makoto. Lalu datang salah satu anggotanya Akutsu yang panik dan bilang kalau ada berita buruk. "Tadi aku ketemu Makoto di toilet. Dia menatap cermin dan bergumam, apa benar mataku ini cute?" Mendengar itu Akutsu dan Sagawa jadi kesal, apalagi Boya yang jadi semakin curiga. Mereka berempat semakin bersemangat nyari tahu. Lalu datang satu orang lagi, yaitu Yasuda, yang bilang ada berita besar tentang tadi malam di mana Isi Brother dan Osamu kena hajar. Terus ada satu orang tambahan lagi selain Kiko dan Teru. Boya dan 3 orang lainnya menatap kesal ke arah Yasuda. "Idiot!" teriak keempatnya kepada Yasuda. Di tempat lain ada Parko yang mimpi didatangi sebuah sepatu besar yang terus mengejarnya. Parko terbangun dengan muka pucat dan keringat dingin. Dia cerita tentang mimpinya ke Teru yang bertanya, kenapa mukanya pucat begitu. Datang Kiko yang bertanya dengan kesal, kenapa Parko bisa sampai kalah tadi malam. Mendengar itu Parko jadi lesu dan masuk ke lemari. Teru heran karena biasanya Parko akan marah kalau diingatkan tentang orang yang menghajarnya. Dia pasti syok sekali, saut Kiko. Di tempat lain ada leader Kurotaki yang tersisa sedang berkumpul. Kaku dan Maru kesal pas Ishikawa bilang kalau mereka bertarung 3 lawan 3 melawan musuh mereka ini tentu tidak akan menang. Duo itu tambah marah pas Ishikawa bilang kalau musuh mereka ini lebih kuat dan sebenarnya Ishikawa ada di taman tadi malam. Melihat dari awal kejadian sampai akhir, Kakuken emosi mendengar Ishikawa malah diam saja tidak membantu temannya yang kena hajar. "Aku bukan tipe yang maju bertarung untuk kalah," saut Ishikawa. Ishikawa menunjukkan fakta kalau Yakisawa dan Hirajima bahkan tidak bisa menggores mereka. Dan Isi Brother pun diajar begitu rupa. Ishikawa juga bertanya pendapat Osamu yang dijawab memang benar. Tidak ada satu orang pun di aliansi Kurotaki yang akan sanggup melawan mereka 1 lawan 1.
Semua orang terdiam mendengar itu. Kita sudah kalah. Seharusnya saat bodoh tidak ada begini, kita harusnya bersatu. Tapi malah bertindak sendiri-sendiri. Kita sudah terdesak, kata Ishikawa lagi. Tapi duo Maru dan Kaku malah bilang kalau kalah bertarung lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali, apalagi menyerah. Ishikawa cuma tersenyum dan bilang, lakukan saja sesuka kalian. Osamu bertanya apa yang akan dilakukan Ishikawa. Kalau musuh datang menantang, tentu akan kuladeni, jawab bos Kawada dua itu. Maru dan Kaku berlari buat mengumpulkan anggota aliansi, begitupun Osamu dan Chiaki. Tapi langkah mereka terhenti pas Ishikawa memanggil mereka. Ini terakhir kalinya kita bertindak semaunya sendiri. Begitu ini selesai, kita berhutang permintaan maaf ke Bulldog. Dan sekali lagi bersatu di bawah bendera aliansi, kata Ishikawa yang dijawab dengan senyuman lebar keempat temannya itu. Lalu Maruken dan Kakuken tidak berhenti mencari Kiko dan kawan-kawannya. Tapi setelah lewat beberapa hari, tetap saja mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Lalu di suatu sore, pada hari Sabtu, ada Boya yang lagi berjalan kaki bareng sama Honjo. Si pirang itu masih saja kesal tentang Makoto, meski Honjo sudah bilang buat lupakan saja. Lalu datang Sagawa yang ternyata ditugaskan buat membuntuti Makoto, tapi malah kehilangan jejak. Boya berteriak kesal dan menyuruh Sagawa kembali mencari Makoto. Boya menyemangati Sagawa yang pergi menjalankan tugas. Lalu Honjo teriak, kau tahu kan orang ini cuma memikirkan dirinya sendiri? Boya kaget mendengarnya lalu mendorong Honjo agar berhenti menghasut Sagawa. Honjo membahas perbuatan Boya barusan. Tapi Boya malah terdorong dan menabrak sebuah motor yang terparkir sampai jatuh. Sialnya pas diberdiriin terlihat spion motornya itu patah. Lalu datang orang yang menegurnya, dan itu adalah Kiko yang juga bersama Teru dan Parko. Parko panik melihat spion motornya patah. Boya merasa tidak enak dan minta maaf. Parko masih marah sambil menunjukkan spion motornya yang rusak. Aku minta maaf sih, kata Boya. Itu benar-benar kecelakaan, tambah Honjo yang juga merasa ikut terlibat. Tidak bisa begitu, kata Kiko. Tapi tepat di saat itu, mata Boya menangkap sosok yang dicarinya, Makoto yang sedang bersama seorang gadis. Refleks Boya mendorong minggir Kiko yang ada di depannya. Wajahnya sangat kesal melihat Makoto beneran dapat pacar. Terlihat Kiko yang emosi karena didorong sampai jatuh. Honjo segera berlari mengejar Makoto dan Boya pun bergegas mengikuti. Kiko berteriak kepadanya. Boya kembali ingat masalah spion barusan. Maaf, tapi ada urusan yang benar-benar mendesak. Tolong kasih waktu 3 atau 4 jam, kami akan kembali, kata Boya sambil bergegas lari. Tapi baru berbalik badan, punggungnya sudah ditendang sama Kiko sampai dia terjengkang ke aspal. Honjo berteriak melihat kejadian tersebut. Harumichi! Teru merasa pernah dengar nama itu. Sedang Kiko berdiri menatap tajam ke arah Boya. Berhenti membuat orang lain kesal, bangsat. Boya berdiri dan melihat ke arah Kiko. Dia berjalan maju. Kau baru saja menendangku kan? Lalu pas sudah dekat, Kiko yang ditatap tajam sama Boya langsung kaget dan tahu-tahu memukul Boya sampai 4 kali. Dan membuat Boya terdorong ke pagar jalan, lalu terjatuh ke bantaran sungai. Honjo segera berlari ke arah jatuhnya Boya. Sedang Teru menahan Kiko dan bertanya ada apa? Tidak biasanya temannya ini tiba-tiba menghajar orang sembarangan begitu. Bahkan Parko bilang kalau Kiko terlalu berlebihan barusan. Aku merasa kalau tidak memukul duluan, aku yang akan dihabisi olehnya, kata Kiko mengejutkan kedua temannya. Lalu terdengar orang-orang di sekitar berteriak memanggil polisi karena mengira ada perkelahian. Segera saja Kiko dan yang lainnya pergi. Sedang Honjo meneriaki Boya dan bertanya apa baik-baik saja. Si pirang itu berlari dengan cepat menaiki lereng sungai yang tinggi itu dan melompati pagar jalan. Siapa para keparat itu dan di mana tinggalnya? Teriak Boya kesal. Di sebuah tempat ada Teru yang menelpon salah seorang teman bernama Kohei yang ngasih kabar tentang teman mereka lainnya yaitu Kose akan bebas minggu depan.
Karena hal itu, Kohei bilang agar ketika orang ini balik ke kota asal mereka sebelum minggu depan. Teru bilang ke Kiko buat nyelesain urusan sama Kurotaki segera. Tapi Kiko malah bilang kalau dia sudah selesai sama Kurotaki. Kita sudah membahas isi Brothers. Meski tak tahu ada siapa lagi di Kurotaki, tapi aku sudah tidak berselera, jelas Kiko. Lalu apa kau mau pulang? Tanya Barko. Kiko menjawab kalau dia belum akan pulang karena ingin bertarung sama orang yang mereka temui kemarin, yaitu Boya Harumichi. Lalu Barko bilang kalau dia juga tidak mau melawan Kurotaki lagi, tapi tetap harus menyelesaikan urusan sama Katayama Chiaki, sebab kalau tidak, dia akan selalu mendapat mimpi buruk dikejar-kejar sepatu besar. Teru mengeluh mendengar kedua temannya itu, tapi Kiko mengingatkan kalau Teru juga ada seorang lawan yang menunggu. Disitulah baru Teru ingat janjinya sama Kuno Ryushin. Kiko berjalan dan bilang kalau dia bosan berpergian bersama-sama terus, jadi akan pergi sendiri. Begitupun Barko. Tapi Teru mengingatkan kalau cuma ada 2 motor saja, jadi salah satu dari mereka harus jalan kaki. Mendengar itu mereka bertiga langsung melakukan home pimpa. Dan Kiko yang kalah, artinya dia yang harus jalan kaki. Sebelum berpisah, Kiko mengingatkan untuk tidak bikin malu, meski mereka akan bertarung tanpa ada yang menyaksikan. Teru dan Barko tersenyum mendengar hal itu. Sementara di susulan ada Makoto yang menarik Hiromi buat melipir ke area belakang sekolah. Makoto seperti mewaspadai keadaan sekitar, lalu tiba-tiba melemparkan batu ke arah semak-semak. Hiromi heran Makoto mengantongi bebatuan kecil dan dijawab cuma buat jaga-jaga saja. Hiromi bertanya ada apa Makoto mengajaknya ke sini. Lalu, sebenarnya aku malu. Jadi, melihat tingkah Makoto, Hiromi pun jadi kesal dan berbalik pergi. Tapi Makoto segera menariknya lagi. Lalu dia bilang kalau akan berpacaran sama gadis dari SMU Matsunami yang tempo itu. Hiromi tersenyum senang dan bilang ke Makoto buat mengenalkan gadis itu ke dirinya kapan-kapan. Makoto pun senang karena Hiromi terlihat mendukungnya. Tapi jangan bilang siapa-siapa, khususnya Harumichi, bisik Makoto dan disetujui sama Hiromi. Tapi setelah keduanya pergi, muncul Akutsu dan Sagawa dari semak-semak. Kepala Sagawa terlihat lecet bekas lemparan batu Makoto tadi. Mereka segera berlari mencari Boya buat mengabarkan info barusan. Tapi ya sudah bilang belum melihat Boya datang ke sekolahan hari ini. Di tempat lain ada Maru dan Kaku yang sedang bersantai di atas rerumputan. Mereka masih bingung karena belum juga menemukan Teru dan 2 temannya. Kaku bilang mungkin saja mereka sudah menyelidiki tentang aliansi Kurotaki dan menyadari ada mereka berdua yang tangguh, jadi musuh takut dan kabur. Maruken bilang itu jelas salah. Lalu dari pinggir jalan tidak jauh dari tempat keduanya berada, ada Teru yang bertanya lokasi di mana armamen berada. Maruken dengan malas bilang tidak tahu dan pergi saja. Teru menyadari gaya rambut aneh keduanya, lalu dia ingat data yang pernah dia kumpulkan tentang Kurotaki. Jangan-jangan kalian berdua, 2 leader jagoan dari aliansi Kurotaki ya? Mendengar pujian itu, Maru dan Kaku langsung berdiri dengan gagah dan senyum lebar. Sepertinya kau sudah mencari tahu dengan baik ya. Apa yang bisa kami bantu? Dan Teru pun dengan cepat mendapatkan petunjuk di mana Ryushin berada. Setelahnya dia pamit pergi dan berkata namanya Fujikawa Teru. Maru dan Kaku tetap saja tidak ngeh siapa orang di depannya itu. Keduanya malah memuji kalau Teru ini orang baik. Tepat seperti pepatah dari kutub utara. Kalau mau menaklukkan hati seseorang, buatlah dia melayang lebih dulu. What? Kiko sampai di tempat di mana dia ketemu Boya kemarin. Ternyata ada Honjo yang sudah lama menunggu. Naiklah, akan kuantar kau ketemu orang yang kau cari, kata Honjo sambil menyalakan mesin motornya. Kiko tersenyum senang, keinginannya dipahami. Lalu ada Parko yang juga sudah sampai di SMA Yurikawa South. Tanpa takut, Marco masuk ke halaman sekolah dan bertanya, apa kata Yamachiaki ada?
Dua murid Yurikawa itu tidak menjawab, malah balik nanya ada urusan apa. Mendengar itu Chiaki langsung berteriak keras. Kata Yama Chiaki, keluar kau. Di tempat berbeda lainnya ada dua armamen yang kaget melihat Teru sampai di markas mereka. Teru bertanya apa Kuno Ryushin ada di sini. Lalu muncul Ryushin dari balik tumpukan mobil-mobil rongsok. Sedangkan Honjo baru saja dikasih tahu kalau Kiko yang bersamanya ini adalah orang yang sedang berselisih sama Kurotaki. Apa ada masalah? Tanya Kiko. Dan dijawab tidak ada masalah apa-apa sama Honjo. Lalu Kiko disuruh naik ke halaman kuil di atas tangga kalau mau ketemu sama Boya. Kiko berjalan menaiki tangga dan sampai di atas dia langsung disambut tendangan dari Boya. Lalu 4 pukulan mendarat ke muka dan badan Kiko. Sekarang kita imbas, teriak Boya. Bersyukurlah aku tidak menganggap serius kejadian kemarin. Boya Harumichi kemudian ngasih selembar uang dan bilang sebagai ganti rugi spion motor kemarin. Setelahnya dia berjalan pergi. Dari bawah Honjo berteriak ngasih tahu kalau orang barusan adalah pihak yang sedang berurusan sama Kurotaki. Boya Harumichi menoleh ke arah Kiko. Benarkah? Ku kasih satu nasihat. Tinggalkan kota ini sebelum Ryushin menangkap kalian. Dia itu sangat kuat loh. Setelah ngomong gitu, Boya lanjut berjalan pergi. Tinggallah Kiko yang badannya bergetar karena kesal. Belum juga habis anak tangga diturunin sama Boya, tahu-tahu sudah ada Kiko yang melompat dan menendang Boya Harumichi sampai terjungkal ke bawah dengan keras. Kau pikir aku datang buat ini? Tanya Kiko sambil meremas uang yang dikasih Boya tadi. Boya Harumichi menoleh ke arah Kiko. Kau menendangku lagi? Kiko berjalan ke atas demi melihat Boya sudah mulai emosi dan mengejarnya. Kiko bersiap di halaman atas. Begitu Boya sampai, dia langsung melayangkan tinju. Tapi dengan lincah Boya menghindar dan malah berhasil membanting Kiko jatuh. Begitu lawannya berdiri, langsung ada bonus tinju keras ke mukanya dan mementalkan dirinya sampai menabrak pembatas kayu hingga hancur. Meski mukanya terluka, Kiko bangun dengan senyum lebar. Aku senang bisa ketemu orang sepertimu, kata Kiko. Boya berdiri menghadap ke arah lawannya. Dalam 5 menit ke depan, kau akan menyesali perkataanmu barusan, kata Boya. Oke brotherku semua, cukup segini dulu cerita kali ini. Gimana, seru kan? Tetap tungguin kelanjutannya cuma di channel ini saja. Terima kasih yang sudah selalu support. Sehat selalu dan bahagia selalu buat kalian semua. Akhir kata dari saya, arigatou gozaimasu, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ora. 勇者の